Saya Bakaun, orang yang sempat mengumpi Tuan Lim tempo hari. Ucapan memberikan salam dengan sopan serta senyum manis. Ayah saya Johnny Lim. Mereka saling berjabat tangan setelahnya. Lelaki yang bernama Johnny ini kelihatan sudah cukup berumur, hampir seumuran dengan apa kandung Kaun. Langsung terpoin saja karena waktu saya tak banyak. Ucap Johnny, bagaimana Pak Kaun? Menjadi seorang model di perusahaan saya tentu saja tidak mudah. Ada beberapa hal yang harus kau korbankan. Setelah mendengar syarat itu, apakah kau masih berminat? Kawan sudah mengangguk dengan pasti di sana. Kapan saya bisa pergi ke perusahaan Tuan Lim dan mulai bekerja? Besok atau lusa? Tanya kawan kemudian. Johnny tertawa keras. Saya bisa melihat itu, semangatmu yang membara, ucap Johnny. Karena sekarang kita akan sering bertemu, bagaimana kalau kita mulai dengan mencoba untuk mengakrabkan diri masing-masing terlebih dahulu. Bisa dimulai dengan kita yang berbicara dengan bahasa yang lebih santai saja. Baik Tuan Lim, saya mohon bantuan dan bimbingan untuk kedepannya. Bahaskan dengan senyum cerah, Johnny membalas dengan anggukan singkat. Yen, aku masuk ya. Dari dalam sana Yen bisa melihat kepala Menci yang tengah menyembul masuk. Sebelum akhirnya ia benar-benar masuk ke dalam ruangan. Kenapa Menci ya? Tanya Yen penasaran. Ada yang ingin bicara denganmu, jawab Menci. Siapa? Yen lihat tadi Menci masuk sendirian. Tak ada orang yang ikut bersamanya di sana. Menci menyerahkan ponsel miliknya seketika itu terpampang nyata sosok siapa yang ada di layar. Menci, bawa kembali ponselmu, sebenarnya salah sambung, ucap Yen sudah hampir melempar ponsel tersebut kepada sang pemilik. Yen, jangan seperti itu, kasihan Taehyung Oppa. Dia sudah hampir putus asa untuk bisa meminjammu pada Menci. Yen masih tetap dalam mode masa bodoh. Berikan kesempatan sekali ini saja, Yena. Taehyung Oppa sangat rindu berat padamu juga pada anak kalian, pujuk Menci. Menci meninggalkan ponselnya di atas meja kerja Yen yang masih sok sibuk mengecek laporan bulanan MRG Sus. Kalian mau bekerja bebas saja, aku tidak akan mengganggu. Aku akan keluar dari ruangan sekarang, ucap Menci yang kini sudah berniat benar keluar dari ruangan. Yen tak mau munafik, dia akui kalau dia juga rindu pada Taehyung, tapi memang rasa kesalnya masih berada di ubun-ubun. Dengan sekata rela, Yen meraih ponsel Menci yang masih terhubung dengan video call Taehyung di sana. Menaruh benda itu di samping tumpukan buku sebagai sandaran. Taehyung, akhirnya lelaki itu mendesah lega di sana. Senang bisa melihat wajah yang lagi. Secara dia sudah rindu berat. Taehyung, Jumian istriku, sayangku, cintaku, I love. Yen berhenti tidak. Taehyung langsung terdiam. Iya maaf sayang. Yen bersikap cuek dengan enggan menanggapi. Sayang, aku minta maaf. Minta maaf untuk apa? Segalanya. Yen sudah menunggu sebal di sana. Bukan jawaban itu yang mau ia dengar. Aku tahu kalau aku bersalah, sudah nekat meninggalkanmu padahal aku belum memberikan izin untuk pergi. Kalau kau menghubungiku dengan niat dan ingin membicarakan masalah itu dan membuat moodku hancur, mendingan tidak usah saja sekalian, aku malas. Karena aku terus dihantui rasa bersalah sayang. Masa iya aku harus pura-pura seolah-olah kita baik-baik saja padahal saat ini kau sedang marah padaku. Aku janji akan segera pulang besok. Yen asal bicara sebenarnya. Tapi kalau Taehyung bisa menyanggupi, Yen pasti merasa senang karena bisa segera bertemu kembali dengan sang suami. Belum bisa kalau besok sayang, maaf. Sudahlah. Lagi pula percuma juga kan, ucapanku tak akan pernah Oppa dengarkan. Tak pernah Oppa juga. Tidak sayang, jangan bicara seperti itu. Aku bertindak seperti ini juga karena terpaksa. Aku sudah cukup mendengar alasan Oppa, sudah paham juga. Sekalipun aku belum bisa menerima hal itu,
Jujur saja aku sudah lelah, lagi pula tetap saja Opa akan kembali menyuarakan alasan itu lagi dan lagi. Ian segera merespons di sana. Sudah ya, aku matikan dulu. Jangan sayang, biarkan saja tetap terhubung. Aku ingin melihatmu bekerja, tolong jangan dimatikan. Aku janji tak akan mengganggu dan berisik. Tidak mau, Opa hanya akan membuatku tak bisa fokus. Ian sudah hampir memutuskan sambungan tersebut di sana. Sayang sebentar, ada yang mau aku tanyakan padamu. Ian kembali menatap Taehyung dengan ekspresi tebal. Apalagi? Bibi Song bilang kau tidak mau makan sekarang. Tadi pagi sarapan juga tadi makan. Makan kok. Taehyung hanya tak bisa percaya begitu saja. Kenapa sayang? Suamimu jadi kepikiran, kasihan anak kita. Kalau Opa kepikiran dan merasa kasihan, kenapa malah pergi? Opa pikir gampang melewati hari-hari tanpamu. Padahal tahu tidak. Taehyung di sana bisa melihat Ian yang sudah hampir menangis, yang membuat dia jadi kelakapan. Sudahlah, kenapa juga Opa peduli pada anakku? Apa? Anakku? Maksudmu hanya anakmu? Sayang, itu anak kita berdua, bisa-bisanya kau. Sekarang memutuskan sambungan itu secara sepihak. Dia sudah tak tahan lagi ingin menangis. Ia benci pada dirinya sendiri yang cengeng. Benci masuk di saat yang tidak tepat. Telat untuk Ian menyembunyikan air matanya. Kenapa menangis? Apa yang sudah Taehyung Opa lakukan padamu? Biar nanti aku melaporkannya pada Jungkook Opa. Biar saja dia terkena omelan selama 2 jam penuh. Seru Minji yang mendadak ikut kesal pada Taehyung padahal dia tak tahu apa penyebabnya. Sudahlah Minji ya, balas Ian sembari menghapus air matanya. Yana, tolong keluar dulu ya, aku sedang ingin sendirian. Ini ponselmu bawa saja sekalian setelah Ian. Minji menghela nafas sembari menatap Ian di sana. Baiklah. Minji baru saja keluar dan tutup pintu ruangan ketika ponselnya kembali bergetar. Taehyung lagi, namun kali ini ia melakukan panggilan telepon. Opa, apa yang sudah kau lakukan? Ian menangis. Opa ini bagaimana? Kau tahu jadinya akan seperti ini. Aku tidak akan mau memberikan ponselku pada Ian. Mumi dari calon aku menangis. Ini memang salahku. Aku memang tidak becus. Memang salah Opa. Siapa lagi kalau bukan kau, Jun Jungkook. Dia masih berada di perusahaan dan tak tahu apa-apa. Aku ingin bicara dengan istriku lagi, sekali lagi saja Minji ya. Tidak mau, tidak bisa juga sepertinya. Maaf ya Pak, tapi aku tak yakin. Tak berani juga. Baru saja secara tak langsung aku sudah diusir olehnya. Ian bilang dia sedang ingin sendiri dulu. Kau sudah akan pulang kan? Serius Opa, kau harus cepat pulang, kasihan Jung Yan. Aku khawatir padanya karena ia sudah mulai merasakan morning sickness. Asal Opa tahu saja melewati masa hamil muda itu sangat berat, apalagi tanpa suami. Iya Dek Ipar, aku akan berusaha pulang cepat. Opa sudah sampai mana sekarang? Apa sudah menuju bandara? Sudah mau terbang pulang kan? Tadi aku lihat Opa sedang berada dalam mobil. Opa mau pergi ke bandara kan? Aku belum bisa pulang secepat itu. Masih kedapatan mencari alamat rumah Johan. Jangan bilang kalau dia lupa. Jadi untuk sementara waktu kita akan menginap di rumah Oma. Aku rasa Opa sudah gila. Kenapa tidak menginap di atas saja, malah membawa jamu yang mendadak di rumah Oma? Jangan sampai Ian mendengar kabar yang satu ini. Kita saja yang para menantunya belum pernah merasakan menginap di sana. Ini malah dengan gampangnya membawa jamu itu di sana. Kalau saja itu Jun Jungkook pulang dari sana, aku akan langsung mengganti statusnya menjadi duda. Untuk saja ini Jung Yen. Jangan mengadu, aku mohon. Aku tidak mau menjadi duda. Kau bodoh. Sambungan ponsel putus secara sepihak. Minji pelakunya.
Kelakuannya memang 11-12 dengan Jungkook, cerita Saeran. Taeyong di sana mencoba untuk menghubungi Minji lagi, tapi tak digubris. Tak lama kemudian ponsel Minji dengan sengaja dimatikan agar sekalian Taeyong tak bisa menelpon lagi. Sebelum pulang ke rumah, bagaimana kalau kita makan dulu? Aku ingin makan ayam goreng bumbu pedas, sajak Minji. Tidak sekarang Minji, aku lelah, ingin cepat-cepat pulang dan beristirahat, tolak Yen. Memangnya kau tidak lapar? Tanya Minji heran. Yen membalas dengan kilangan pelan. Ya nah, kau belum makan apa-apa sejak tadi siang. Bahkan mungkin sejak tadi pagi, wajahmu kelihatan pucat. Kau butuh makan dan harus makan demi baby, peringat Minji. Aku juga ingin makan Minji ya, aku ingin makan semuanya, tapi tidak bisa. Tidak ada yang bisa masuk tanpa ingin dikeluarkan lagi. Jujur saja aku juga sangat sebal dengan diriku yang seperti ini. Balas Yen sembari menumpahkan air matanya. Sejak ketahuan hamil, ia memang berubah menjadi sensitif. Jadi tak heran kalau sering-sering menangis. Sudah ya, jangan menangis lagi, kemah Minji sembari mengusap rambut bunda Yen di sana. Akhirnya Yen mengalah untuk ikut Jungkook dan Minji makan, tapi tak bisa menahan. Secara kedai ayam goreng dengan beberapa menit lagi terciumlah wangi semerbak dari ayam berbumbu yang tengah digoreng. Minji sudah ngelak duluan, tapi Yen justru merasa mual. Tak mau merepotkan Jungkook dan Minji, Yen bilang ia mau pulang ke rumah dengan naik taksi saja. Merasa tak enak pada Minji yang sudah kelaparan. Tapi Jungkook dan Minji serempak tolol iri tersebut. Mereka memilih untuk putar balik, mengantarkan Yen pulang terlebih dahulu, baru setelahnya kembali mampir lagi ke kedai ayam goreng. Vitamin anti-modal Dr. Choi tak banyak memberikan efek bagi Yen. Tetap saja setiap pagi tak mual dan muntah tak bisa dihindari. Sebenarnya hari ini Yen hanya ingin beristirahat di rumah saja, tapi laki-laki kalau hanya di rumah akan terus teringat dengan Taehyung. Itu sebabnya sekalipun merasa lemas, Yen memaksakan diri untuk berangkat menuju MNJisus. Karena di sana banyak teman mengobrol, Yen jadi bisa melupakan sejenak masalahnya. Ujung pada salah satu pegawai. Ya, ada apa-apa Yen? Ada yang ingin bertemu dengan Pujung. Awalnya tamu kita ingin bertemu dengan Buli, tapi Buli sedang tidak ada di sini dan mereka setuju ingin bertemu dengan Pujung saja, jawab pegawai tersebut. Siapa? Tanya penasaran. Tamu tersebut mengaku sebagai saudara Buli. Mereka ingin melihat-lihat produk dari toko kita, sekalian meminta rekomendasi dari ownernya secara langsung. Ya sudah, sebentar lagi saya akan keluar, tolong tangani tamu kita untuk sementara waktu, balas Yen. Baik Bu. Pegawai tersebut kemudian keluar dari ruangan. Kira-kira siapa? Perasaan kemarin Minji tak ada ucapan apa-apa. Kemudian sendirian sembari merapikan rambutnya hingga sedikit berantakan. Atau jangan-jangan mereka datang dadakan, bukan bermaksud menolak pelanggan. Tapi kondisiku sedang berantakan seperti ini, kepalaku juga terus terasa pusing sejak tadi pagi. Ia hampir keluar dari ruangan saat ponselnya menerima sebuah panggilan, bukan dari Taehyung melainkan Minji. Kalau itu Taehyung yang dengan sengaja ingin bersikap cuek saja. Padahal Yen berniat Taman menggunakan ponselnya terlebih dahulu sampai Taehyung kembali. Tapi Minji terus saja protes. Dia bilang susah sekali saat ingin menghubungi Yen. Jadilah Yen mengalah untuk membawa dan mengaktifkan ponselnya kembali. Ya Minji ya, Yena karena tiba-tiba menghubungiku dan berkata ingin datang ke MNJisus. Apa mungkin dia yang pegawai tadi maksud? Batin Yen. Sebenarnya ia sudah datang, tadi salah satu pegawai mintaku untuk keluar dan menemuinya. Ah benar kalau begitu, biasanya dia memang minta ditemani oleh pemilik toko ketika sedang berbelanja agar bisa diberikan rekomendasi secara langsung. Yen masih fokus mendengarkan ucapan Minji di sana.
Aku akan datang menyusul ke sana sebentar lagi. Sudah mau berangkat kok. Sementara ini aku menitipkan Karin padamu terlebih dulu. Iya, Micia, aku bisa kok mengatasinya. Tidak perlu buru-buru datang ke sini, sesampainya saja. Iya, Yena, kau harus tahu kedatangan Karin ke sebuah toko ibaratnya itu toko akan kejatuhan durian runtuh. Dia akan membeli produk tersebut tak pernah tanggung-tanggung. Belum lagi kalau dia benar-benar suka dengan produknya, pasti akan dipromosikan secara cuma-cuma. Dia cukup terkenal di media sosial, jadi akan banyak sekali orang yang ingin memiliki barang kembaran dengan Karin. Sesuatu yang cukup menggiurkan, apalagi kalau M. Jesus sampai terbawa nama baiknya, pasti toko sepatu mereka akan